Hai, kita bertemu kembali saat yang berbahagia ini, dan sekali lagi semua karena kemurahan dan kebaikan Tuhan. Sudah siap untuk membahas bagian firman Tuhan yang menjadi berkat dalam hidup kita? Kalau kita sudah siap, mari kita akan teruskan. Ada bagian firman Tuhan yang menarik hati saya dalam Injil Matius pasal yang ke-14 ayat yang ke-29 sampai yang ke-30. Firman Tuhan bilang seperti ini. Kata Yesus, "Datanglah." Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam, lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Ini sungguh luar biasa. Kenapa? Karena Alkitab mencatat hanya 2 orang yang bisa berjalan di atas air. Yang pertama tentu saja Tuhan kita Yesus Kristus, the Almighty God, di Allah yang berkuasa. Tapi ternyata Alkitab juga mencatat ada seorang manusia biasa, manusia yang sama seperti kita, manusia yang hidupnya sehari-hari tidak penuh, tidak pernah terlepas dari kesalahan dan segala sesuatunya. Dia bisa jalan di atas air. Siapa dia? Ya benar, dia adalah Petrus. Luar biasa bukan? Andai kita seperti Petrus, waduh, mungkin Instagram kita penuh dengan story, atau mungkin Facebook kita penuh dengan like, atau mungkin segala macam media sosial kita, langsung dibanjiri pujian dan hebat. Wow, keren sekali ya bisa jalan di atas air. Apalagi saat itu kita langsung dipoto sama teman kita. Waduh, pasti keren sekali, pasti heboh itu, pasti luar biasa. Tapi ternyata tahu nggak? Begitu Petrus jalan di atas air, dia hanya bisa beberapa langkah lalu tenggelam. Sungguh sangat disayangkan saat itu. Nah, inilah yang akan kita lihat. Kenapa dia bisa tenggelam waktu berjalan di atas air? Yang pertama, ternyata dia kehilangan imannya. Ya, Yesus bilang seperti ini dalam ayat yang ke-31 dalam perikop yang sama dalam Matius pasal 14. Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Dalam perjalanan kekristenan kita, ada saat di mana kita begitu percaya kepada Tuhan, sehingga kita dapat menghadapi permasalahan, kita dapat menghadapi sakit penyakit, kita dapat menghadapi ejekan, hinaan, makian, cibiran orang. Kita terus maju, kita tetap setia, kita hanya memandang kepada Tuhan karena kita percaya Dia yang berjanji adalah Allah yang setia dan adil, dan Dia selalu menyertai bahkan menggenapi setiap janji-janjinya dalam hidup kita. Tapi ada juga saat di mana kita bisa meragukan Tuhan. Nah, inilah yang terjadi kepada Petrus. Ketika Yesus bilang, "Petrus, kalau engkau mau datang, turun." Petrus percaya saat itu. Tapi ternyata dalam perjalanannya dia mulai kehilangan iman. Dia mulai bimbang, dia mulai ragu, dan dia tenggelam. Untuk kita tetap dapat bisa berjalan di atas kemustahilan, berjalan di atas air, berjalan di atas yang namanya penderitaan, permasalahan, di atas segala hal yang menurut seorang itu waduh luar biasa, kita harus tetap percaya. Bagian firman Tuhan yang lain bilang, "Bukankah telah kukatakan kepadamu supaya engkau percaya? Sebab waktu engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah." Mau lihat kemuliaan Tuhan? Mau lihat kehebatannya? Mau lihat mujizatnya? Mau mengalami segala yang dahsyat, ya, yang luar biasa, yang orang akan berkata, "Wow, luar biasa." Tetap percaya, tetap yakin kepada Tuhan. Yang kedua, ternyata Petrus tenggelam karena dia fokus kepada tiupan angin. Ayat yang ke-30 dalam Matius pasal 14 bilang seperti ini. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam, lalu berteriak, "Tuhan, tolong aku." Waktu kita mulai takut, waktu kita mulai ragu, waktu kita lebih fokus kepada tiupan angin, kepada hal-hal sekitar kita, maka kita tidak dapat lagi mengalami yang namanya kemustahilan. Kita tidak bisa mengatasi itu semua.
kita akan masuk, kita akan jatuh, kita akan terkubur. Karena apa? Karena kita hanya ingat kepada tiupan angin. Ada banyak tiupan angin dalam hidup kita. Ada orang yang justru meremahkan kehidupan kita, tidak pernah menyupport kita, tapi justru dia membanding-bandingkan, dan akhirnya kita ikut-ikutan lemah. Bahkan kita juga bisa lemah dari berbagai hal. Kalau kita melihat, mungkin kalau saya lemah karena pengaruh orang lain yang di luar Tuhan, itu mudah. Tapi ada banyak kali anak-anak Tuhan bercerita kepada saya, aduh, dia itu anak Tuhan, dia itu setia, dia itu luar biasa, tapi dia itu juga lah yang membuat saya lemah. Ingat, kita harus berani mengabaikan tiupan angin supaya kita boleh terus berjalan di atas kemustahilan. Kita boleh terus menghadap kepada Tuhan sampai kepada Kristus. Yang ketiga, kita harus berani keluar dari comfort zone kita. Dari sekian murid Yesus yang hanya dicatat oleh Alkitab yang dapat berjalan di atas air, hanya Petrus. Padahal Yesus jelas memberitahukan, ini aku. Ya. Lalu hanya Petrus yang berani merespon, jika itu memang Engkau Tuhan, suruh aku berjalan di atas air. Yang lain kemana? Yang lain acuh tidak acuh, yang lain cuek, yang lain bersikap sudah-sudahlah. Ya, ada banyak kali kita seperti itu. Kita sudah terlalu nyaman dengan apa yang kita miliki, kita nyaman dengan apa yang kita punya, sehingga kita tidak mau melangkah lebih lagi dalam pengiringan kita kepada Tuhan. Kita nyaman dengan berkat-berkat Tuhan dan kita lupa ternyata berkat itu 10% milik Tuhan, dan yang lainnya juga dapat kita bagikan kepada saudara-saudara kita. Sebab Alkitab bilang, jangan lupa engkau dapat memberikan, menabur, sehingga pada waktunya engkau akan menuai. Yang ketiga, sekali lagi, kita harus berani keluar dari comfort zone kita. Saat ini, apa yang membuat engkau nyaman dalam hidupmu sehingga engkau lupa bahwa waktu itu adalah untuk Tuhan. Engkau lupa bahwa kalau engkau hidup itu memberi untuk Tuhan. Engkau lupa berkat-berkatmu itu bukan hanya engkau nikmati sendirian, tapi ada juga anak-anak Tuhan yang harus engkau berikan pertolongan. Jadi saat ini, untuk kita dapat melewati kemustahilan, tetaplah percaya, abaikan tiupan angin, dan jangan lupa berani keluar dari comfort zone kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sampai bertemu di lain waktu.